teman-teman, kembali lagi di channel Triple Eight Studio. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Wuxia yang dirilis pada tahun 2013. Film ini dibintangi oleh aktor tirai bambu yang bersejarah sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Donnie Yen. Di sini ia berperan sebagai Liu Jingxi. Ia hidup di tengah keluarga yang sederhana. Namun siapa sangka ternyata Liu Jingxi adalah seorang mantan pembunuh yang berpura-pura menjadi orang yang lemah. Penasaran kan dengan cerita lengkapnya? Yuk kita simak alur cerita ini sampai habis ya teman-teman. Kisah ini dimulai dengan memperlihatkan Jingxi yang terbangun dari tidurnya dari suara alarm. Sebelum memulai aktivitasnya, ia selalu menyempatkan diri untuk berdoa dan melanjutkannya dengan mempersiapkan perkakas kerjanya. Jingxi berprofesi sebagai pembuat kertas di sebuah toko kelontong. Istrinya bernama Ayu, anak sulungnya bernama Fang Sheng, dan anak keduanya bernama Xiao Xian. Mereka berdua sedang asik bercanda di pagi hari. Sementara itu, Ayu sedang mempersiapkan sarapan untuk keluarganya. Fang Sheng membantu ibunya untuk mempersiapkan sarapan, sedangkan adiknya Xian bersama ayahnya sedang mencabut gigi. Setelah semuanya siap, mereka semua sarapan pagi bersama sambil bercengkrama. Bahkan Fang Sheng berkata bahwa ia ingin memiliki adik lagi karena Xian sering menggodanya. Jingxi bergegas berangkat untuk bekerja. Setelah sampai di tempat ia bekerja, Jingxi seperti biasanya bekerja dengan sangat tekun. Pemilik toko berkata bahwa desa ini menjadi makmur. Setelah pabrik kertas ini dibangun, banyak dari desa lain yang datang ke sini untuk berkunjung. Lain diperlihatkan datanglah dua orang asing ke desa Liu. Orang asing itu bernama Yan Dongsheng dan satunya lagi kita sebut dengan si pendek. Mereka langsung memesan minuman. Pemilik toko anggur tersebut mencoba mencairkan suasana dengan mengajak mereka mengobrol. Namun mereka sepertinya tak mengindahkannya. Setelah itu ia bertanya, apakah di desa ini ada sebuah toko kelontong? Ternyata toko kelontong itu berada persis di depannya. Bukan untuk membeli sesuatu, namun mereka memalak pemilik toko. Karena tidak ingin memberi mereka uang, pemilik toko bermaksud menghajar mereka dengan kayu. Naasnya dapat dengan mudah ditangkas oleh si pendek. Istrinya yang mengetahui hal tersebut langsung datang membantu, dan mereka berdua pun dipukuli oleh penjahat itu. Sementara itu di balik lemari, Jingxi hanya bisa bersembunyi dan terlihat ketakutan. Namun pada akhirnya ia memutuskan untuk membantu. Jingxi mendorong Yan Dongsheng dan memeluknya dengan erat. Meskipun telah beberapa kali dipukuli, Jingxi tak mau melawan. Beruntungnya lagi, ia dapat menghindar dari serangan si pendek. Pendek itu memegang pedang dan berusaha beberapa kali melukai Jingxi, namun selalu meleset. Bahkan si pendek itu melukai rekannya sendiri, mengiris kuping Yan Dongsheng hingga ia kesakitan. Yan yang tak terima akhirnya memukul kawannya itu dengan sangat keras. Jingxi yang sempat kabur dari Yan malah mendapat serangan dari atas. Pendek terbentur lemari hingga ia tewas. Yan Dongsheng dan Jingxi melanjutkan perkelahian di atas air. Tak lama kemudian, tim polisi pun datang untuk mengotopsi kedua jenazah tersebut. Detektif dalam kasus ini bernama Su Baiju.
Ia melihat adanya tato di bawah telinganya Yan Dongseng yang merupakan buronan perampok. Dan Xu Baju segera melaporkan kepada atasannya. Ternyata Yan Dongseng adalah seorang penjahat kelas kakap. Ia merampok di mana-mana. Sehingga hal itu membuat atasan dari Xu Baju sangat senang. Ia juga ingin segera bertemu dengan seorang pahlawan yang telah membunuh 2 buronan tersebut. Penduduk di sekitar pun ikut merasa bangga kepada Jingxi. Mereka semua menyanyikan lagu bersama-sama untuk Jingxi. Sementara itu, investigasi detektif Xu Baju baru akan segera dimulai. Ia memperhatikan segala detail kecil di TKP. Dan ia bisa menemukan gigi dari Yan Dongseng. Xu Baju merasa ada yang tidak beres. Bagaimana bisa seorang Jingxi yang polos bisa mengalahkan 2 penjahat kelas kakap? 打过打死一个习武多年的严童生。Ia memulainya dengan mewawancarai pemilik toko anggur. 公，反正那是有一次我就问金喜，我说他一家都是做屠夫的。 Setelah itu, Xu Baju kembali melihat jenazah Yan Dongseng. Dan membayangkan apa yang terjadi sebenarnya. Pukulan terakhir Jingxi mengenai titik yang bisa menghentikan detak jantung. Namun hanya beberapa orang yang bisa melakukan hal ini. Jingxi pasti bukan orang biasa. 开把后，把毒千金刀早已光，半蛇头3天3夜才痛苦死去。出宫入神，身形凶残，喜好隔断人。 来2爵酒。好的，怎么了你？这个碗你都没见。Xu Baju pun semakin penasaran. Terlebih lagi, Jingxi adalah seorang pendatang di desa Liu. Pemilik anggur itu mengatakan bahwa Jingxi berasal dari keluarga pemotong hewan.那是水银，那就生吧。 不就日子苦点吗？ Di lain waktu diperlihatkan Liu yang sedang risau. Ayu pun meyakinkan bahwa itu adalah perbuatan baik yang tak perlu dirisaukan. Sementara itu, Xu Baju sedang bermeditasi menenangkan pikirannya sambil membayangkan kasusnya. Ia memikirkan bagaimana si pendek bisa tewas hanya dengan terbentur lemari. Di samping itu, ternyata Xu Baju memiliki tubuh yang lemah karena di masa lalu, saat sedang memecahkan kasusnya, ia dan kedua orang tuanya diracuni oleh anak tersebut. Beruntungnya, Xu Baju masih bisa diselamatkan, namun ternyata ia juga diambang kematian. Secara berkala, ia harus menusukkan jarum di titik Renying dan titik Tiantu untuk mengendalikan racun. Bahkan sampai saat ini, Xu Baju masih terus dihantui oleh anak itu. Esokan harinya, Xu Baju pergi ke kediaman Jingxi. Saat itu, Ayu memang sedang sendirian. Ia terkejut. Xu Baju memang bermaksud untuk menemui Ayu untuk bertanya perihal latar belakang Jingxi. Saat itu, sepertinya Ayu enggan untuk bercerita. Namun, ia tetap menjawab segala pertanyaan yang dilontarkan oleh Xu Baju. 经过村子，不过对家里的事情没有什么苦衷。惊喜见过，不是说错话了吗？好，晚上要回来吃饭的，结果枕头都已经拿走了，就丢下我跟。所以，有时候惊喜跟我说晚上回来，他也就会不回来了。
Setelahnya, Baju mendatangi tempat kerja Jingxi, memintanya untuk melakukan reka adegan. Meskipun Jingxi telah menjelaskan semuanya kepada Baju, ia tetap beropini lain dan akan melanjutkan wawancaranya esok lagi. 樊前东严东升的一切，会被割下来的。当时一片混乱，只听到啊的一声，我也不知道发生什么。就是自己人看自己人。就是这样啊。我看见了，他是王了，我这边。梁章向敌班接力，礼乐于后，大开杀戒了吧？你点了他的云门穴，形成。就把我照出来。哦，我可拼命。那严东升是咋个死的呀？你是故意把严东升拉到池塘里？你去太阳穴，直击密所成疾。你用这么狠的招式，是要杀人灭口吧？啥子人？明天见。你还有什么要问的吗？以见义勇为，立下大功。 Sementara itu, para petinggi desa sedang mengunjungi kediaman Jingxi. Mereka membahas perihal beasiswa yang akan diberikan kepada Pangseng. Karena Jingxi dan Ayu merupakan warga yang baik. Terlebih lagi Jingxi yang telah berjasa untuk desa mereka. Ayu yang mendengar hal itu sangat berterima kasih dan terharu. Sementara di tempat lain, Jingxi yang sedang bekerja diawasi oleh Subaju. Bahkan ia memperhatikan cara Jingxi bernafas. 才能虚其于丹，不可能。我来帮你。 Saat dalam perjalanan pulang, secara tak sengaja Jingxi terjatuh ke dalam jurang. Beruntungnya ia tertahan di atas ranting pohon. Meskipun akhirnya ia terjatuh juga ke dalam sungai. Melihat hal tersebut terjadi, Subaju malah berpikir bagaimana ranting itu bisa menahan bobot Jingxi. Kecuali seseorang yang sudah mahir dalam teknik meringankan tubuh. 如果你今天没来，我就不会。我真的不是故意的，是由千丝万缕的因缘所组成。如果我不是来到这个村子，如果我没去贵房，所以人又怎么会自信呢？每个人都是同谋者。你是说杀人犯之所以成为他杀了人，众生都有罪。 就是看不到他的破绽。那你为人不是要让他们做好人的。那为了什么？真正武功高。 Di tempat lain diperlihatkan Subaju sedang bertemu dengan rekannya. Ia tak mau ambil pusing dengan kasusnya yang tak memiliki bukti apapun. Namun rekannya tersebut berpesan kepada Subaju untuk tetap berhati-hati. Pada malam harinya, Subaju makan malam bersama di kediaman Jingxi. 多加一点吧，多吃一点啊。你是哪里人啊？好。你那么远跑到这里来，我很经常回去啊。我听说你们家木星定家，我就很少回去了。
Namun, ia tetap mewawancarainya yang membuat keadaan menjadi canggung. Meski begitu, Jingxi tetap menjawab semua pertanyaan dari Su Baju. 来，多吃一点啊，菜都凉了。普通人家很少会养马，嘎。我有过一匹马，然后给我吃。心爱的马都可以吃掉，再没什么事情可以难倒我。你说这样的家还想回去吗？好吃吗？不早了。哎呦。 Malam sudah larut, membuat Su Baju harus menginap di kediaman Jingxi. Pada malam harinya, ia menyelinap ke kamarnya Jingxi, memperhatikan setiap sudut dari tubuhnya. 也会变成录音音的。咋个眼珠子不是绿色的？喝过水。 Jingxi yang terbangun pergi meninggalkan Su Baju. 成人之年，从此君臣。 Di suatu hari, pada saat acara penobatan Fang Sheng menjadi orang dewasa, terlihat Ayu dan Jingxi yang sangat bahagia. Namun pada saat itu, Su Baju masih saja mengikutinya. Jingxi yang menyadari hal tersebut pun menghampiri Baju dan bertanya, kenapa masih mengikutinya? Baju ternyata masih penasaran. Belum mendapatkan jawaban kenapa Jingxi pergi meninggalkan keluarganya bahkan mengubah namanya. Jingxi yang tak ingin terus diikuti pun menjelaskan bahwa pada masa lampau, dia dan ayahnya pernah membunuh keluarga pemotong hewan lainnya karena tak bisa membayar hutangnya. Setelah kejadian tersebut, Liu sangat menyesal, menyadari bahwa itu adalah kesalahan besar. Kemudian pergi meninggalkan keluarganya dan mengganti namanya menjadi Liu Jingxi dan memulai kehidupan barunya di desa Liu bersama Ayu dan menjadi orang baik. 再下去，我听见那屠夫是看着我。人不是畜生。10年前有次大蛇吗？来过。请你离开这里，好吗？ Tak lupa setelah itu Jingxi memohon untuk tak lagi mencurigainya sebelum pergi meninggalkannya. Mendengar hal itu, Baju hanya terdiam dan kembali mengikuti Jingxi. Pada saat itu keraguannya menguat karena lalat pun tak berani mendekat pada Jingxi, yang mana itu hanya terjadi pada orang yang memiliki aliran qi yang sangat kuat. Ia percaya bahwa orang tersebut akan kebal kepada senjata tajam. Ia pun lekas mengambil sabit dan melukai bahu Jingxi. Akibat perbuatan tersebut, Baju menjadi tak disukai oleh warga sekitar. Tiba-tiba sahabatnya itu datang. Ia baru saja kembali dari desa Lian Xiao memecahkan kasusnya. Ia bercerita tak ada keluarga Gong sebagai pemotong hewan di sana. Namun pada 10 tahun yang lalu telah terjadi pembantaian pada keluarga pemotong hewan karena mereka tidak bisa membayar hutang kepada kelompok 72 iblis. Mendengar hal itu, Beiju merasa tak asing karena dirinya lah yang menangani kasus tersebut. Ia mengetahui setelah kasus tersebut terjadi, Tang Long yang merupakan komandan kedua dari kelompok 72 iblis menghilang, yang mana tepat pada saat itu bersamaan dengan kedatangan Jingxi ke desa Liu. Baju pun menyimpulkan bahwa Jingxi adalah Tang Long.
Baiju pun bergegas ke ibu kota untuk mengambil surat penangkapan Jingxi. Meskipun pada saat itu sedang hujan deras. Di tengah perjalanan, Baiju bertemu dengan Jingxi. Ia pun sempat menanyakan bagaimana keadaan Jingxi dan bersyukurnya ia bisa cepat pulih. Mengetahui Baiju akan kembali ke ibu kota, Jingxi menawarkan diri untuk mengantarnya melalui jalan pintas. Baiju yang telah mengetahui siapa Jingxi sebenarnya merasa ketakutan. Di tengah perjalanan, Jingxi bertanya apakah Baiju akan kembali atau telah menutup kasus tersebut, namun Baiju hanya diam. Di ujung jalan, mereka berpamitan. Jingxi memeluk Baiju pada saat itu, dan ia pergi dengan cepat. Karena Baiju tak melihat keberadaan Jingxi di belakang, ia pun lari dengan terbirit-birit. Di ibu kota, Baiju mengalami kesulitan untuk mendapatkan surat penangkapan Jingxi. Bahkan ia bertemu dengan hakim korup yang meminta sejumlah uang untuk mengeluarkan surat tersebut. Meskipun tak terima, Baiju tetap mencari uang tersebut demi menjunjung tinggi hukum, yang pada akhirnya ia menemui istrinya. Meskipun segan ia untuk meminjam uang pada istrinya, keadaan terlihat begitu canggung karena mereka sedang tidak akur. Semenjak Baiju menangkap mendiang mertuanya, yang pada saat itu adalah penjual obat palsu. Saat kembali dari kediaman istrinya, Baiju berpikir, apakah sebenarnya kemanusiaan lebih penting daripada hukum? Setelahnya, ia pun bergegas menemui hakim tersebut, memberikan uangnya agar segera dapat menangkap Jingxi. Sementara itu, hakim yang mendapatkan informasi keberadaan Tanglong dari Baiju menemui kelompok 72 iblis, berharap jika melaporkan informasi tersebut dapat mendapatkan imbalan. Namun di luar dugaan, ketua kelompok tersebut marah karena Jingxi adalah anak dari istri pertamanya. Ketua kelompok tersebut masih mengharapkan Tanglong kembali. Ia menugaskan beberapa anggotanya untuk membawa pulang Tanglong. Pada suatu hari, semua warga sedang berkumpul di suatu tempat karena sedang diadakan suatu pesta perayaan. Di sisi lain, Baiju terlihat sedang dalam perjalanannya bersama kawanan polisi yang hendak menangkap Jingxi. Di sisi lain, kelompok 72 iblis telah tiba, mengepung desa Liu lalu membakarnya.
Sementara itu, dua lainnya langsung menuju tempat acara dilaksanakan. Salah satunya adalah seorang wanita. Ia menghampiri Jingxi dan memaksa Jingxi mengakui identitasnya sebagai Tanglong. Saat itu Jingxi menolaknya dan wanita itu langsung menghajarnya. Dikarenakan Jingxi tak melakukan perlawanan, ia membunuh warga lain dan memancing kemarahan Jingxi. Dan terjadilah perkelahian hebat antara Jingxi dan dua orang kelompok dari Bandi 72 Iblis. Ayu hanya terdiam melihat aksi dari suaminya. Di saat yang sama, warga berhamburan, mengetahui kebakaran terjadi di mana-mana. Dalam pertarungan itu, Jingxi berhasil membunuh salah satu dari anggota bandit. Untuk menjauhkan warga desa dari bahaya, Jingxi hendak kabur. Hingga sampai pada suatu kandang kerbau. Wanita itu masih mengejarnya dan mereka melanjutkan pertarungan di sana. 不会放过你的。停！Singkat cerita, wanita itu bisa dikalahkan oleh Jingxi. Hingga tiba saat itu di ujung kematiannya akibat kerbau yang mengamuk. Ia hampir terjatuh ke dalam jurang. Wanita itu memohon kepada Jingxi untuk menyelamatkan nyawanya. Namun naas, Jingxi melepaskan genggaman tangannya. Pada malam hari, Jingxi pulang ke rumah, mendapati istri dan anak-anaknya sedang berkemas. Mereka akan mengungsi bersama para penduduk lainnya. 什么意思？我们逃到别的地方去，我们离开。来，先喝口水。你太晚了，你知不知道？谢谢你让我当了10年的刘瑾。Jingxi berkata ia tak akan ikut pergi. Istrinya yang mendengar hal itu mengurung diri dan menangis.你遇到的是另一个女人。 Pada malam hari saat Jingxi sedang memperhatikan anak bungsunya yang sedang tertidur, ia teringat pada kejadian 10 tahun lalu saat pembantaian di keluarga pemotong hewan. Saat itu ia memang sangat kejam, bahkan melukai anak kecil tak berdosa. Jingxi menangis mengingatnya.
Keesokan harinya, Bai Jiu tiba di desa Liu. Ia mendapati desa tersebut telah hancur dan banyak penduduk yang meninggal akibat perbuatan kelompok 72 iblis. 现在不好办，会回来的。反正是这样，就让他们抓回去，不也是一死啊？徐白酒，我就想抓他回去。这个就是唐龙，是地上的唐龙。 Melihat hal itu, petugas kepolisian yang datang bersama Bai Jiu memutuskan untuk menghindar dan pergi meninggalkan Bai Jiu. Setelah semua penduduk desa mengungsi, terlihat Bai Jiu dan Jingxi sedang mengobrol merencanakan sesuatu untuk menghadapi kelompok 72 iblis. Bai Jiu mengusulkan untuk menggunakan kemampuannya memalsukan kematian Jingxi. Ia menjelaskan bahwa ada 3 tahap dalam kematian, yaitu koma, degenerasi, dan kematian akhir. Namun bukan tanpa resiko. Jika Bai Jiu tidak menyelamatkan Jingxi pada waktu yang tepat, ia akan benar-benar tewas. 死亡期或完全死亡，但濒死期第一个阶段，进入濒死无法分辨的，真的死了。第二个阶段死亡期，你的大动脉受创，你就立即进入，你的神经会出错，记忆感官，只是这个状态还没把你弄醒，那。 Keesokan harinya, kelompok 72 iblis telah tiba di desa Liu. Pada saat itu, Bai Jiu sudah membawa Jingxi dengan gerobak dan ia menotok Jingxi hingga sampai ke tahap kematian akhir. Mereka pun langsung dikepung oleh kelompok 72 iblis. Bai Jiu berkata akan membawa mayat Jingxi ke pengadilan ibu kota. Komandan kelompok tersebut tak mempercayainya dan memastikan sendiri kematian Jingxi. Pada saat telah mengetahui kematian Jingxi, kelompok 72 iblis menyanyikan lagu untuk mendoakannya. Di waktu yang sama, di tempat persembunyian warga desa Liu, ketua kelompok 72 iblis sedang mencari sosok anak dari Tanglong, yaitu Xiao Xian. Kembali ke Bai Jiu yang semakin kehabisan waktu. Tanpa pikir panjang lagi, ia hanya berusaha menyadarkan Liu. Usahanya tersebut pun berhasil, namun rencana mereka mengecohkan kelompok 72 iblis telah gagal. Jingxi pun lekas mengambil pedang komandan 72 iblis dan memotong tangan kirinya sebagai tanda resmi mengundurkan diri dari kelompok tersebut. Sebelum pergi, komandan tersebut memberitahu bahwa ayahnya sedang menunggunya di rumah. Dan Jingxi segera bergegas untuk pulang. Benar saja, ternyata ayahnya sedang menunggunya di rumah bersama anak dan istrinya. Bahkan ia sedang bermain dan menyanyikan lagu dengan cucunya. Melihat keadaan tangan kiri Jingxi yang sudah terpotong, ayahnya berteriak menanyakan apa yang terjadi. Jingxi dengan lugas mengatakan bahwa kini ia sudah keluar dari kelompok 72 iblis. Tak lama kemudian, ayahnya hanya tersenyum dan mengajak mereka untuk makan bersama dan bercerita tentang Tanglong yang sangat mirip dengannya.
直们点头。他们一点都不像我，这会儿更像我。吃得到的日子，不吃得到精神。我没叫你。 Tiba-tiba ia melampiaskan kemarahannya kepada Xiao Xian dengan menyuapinya dengan paksa hingga Xiao Xian menangis. Ayu yang melihat hal itu memohon agar tidak melakukannya. Sementara Jingxi masih terdiam. Tak lama kemudian, ia meneruskan ceritanya, bercerita tentang dirinya yang sangat sakit merindukan Tanglong yang tak kembali. 所以他把门口那棵树的树叶都掉下来了。爹怎么还没回来呀？哈哈哈哈哈哈！ 恨，我恨他让我的儿。从那以后， Lama-kelamaan ia menjadi marah, dan kini ia mendapati anaknya sendiri telah keluar dari kelompok yang ia ketuai. Tanglong berkata bahwa ia tak memiliki hubungan dengan ayahnya lagi. Ayahnya berniat untuk membunuh Xiao Xian sebagai bentuk balasan dari pengkhianatan Tanglong. Ia mengangkat tubuh Xiao Xian dan hendak membantingnya ke lantai. Tanglong pun tak hanya diam. Meskipun dengan satu tangan ia berhasil melindungi anaknya dan segera diselamatkan oleh Ayu. Pertarungan sedarah itu pun dimulai. Tanglong yang hanya menggunakan satu tangan tak berhasil mengalahkan ayahnya. Bahkan semua sabetan pedang yang mengenai ayahnya tak berhasil melukainya sedikit pun. Tiba-tiba Bai Jiu datang. Karena ia tak bisa bertarung, Bai Jiu berniat membantu Tanglong dengan caranya sendiri. Bai Jiu masuk ke bawah rumah tersebut dan menunggu kesempatan untuk menyerang ketua kelompok 72 iblis itu dengan jurus andalan akupunturnya. Ayu berlari menyelamatkan Xiao Xian yang tak bisa berhenti menangis. Setelah Ayu pingsan tepat pada saat itu, Tanglong kembali bangkit dan menyelamatkan anak istrinya.你的血。 西夏人，你这个叛徒！真爱的酒弟，让你做我的儿子。 Ketua bermaksud menghabisi anak kandungnya sendiri dengan satu pukulan pamungkas. Bai Jiu datang menerjang dan menusukkan jarum terakhir. Pada saat itu, ketua langsung tersambar oleh petir, membuatnya tewas seketika. Sementara itu, Jingxi yang tak berdaya melihat Bai Jiu sedang sekarat akibat pukulan terakhir yang diberikan ayahnya. Adegan pun berakhir dengan Bai Jiu yang saat ini telah menutup kasusnya. Ia bangga dengan apa yang ia lakukan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.